Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Dwi Fajri Abdillah Hermawan. Nomor induk mahasiswa 22121910004, kelas D, Teknik Elektro Reguler Sore. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ulang tentang contoh soal 2 di materi Dillner-Zener. Berikut adalah rangkaian yang tertera pada contoh soal nomor 2. Di sini diketahui Vs itu sama dengan 24 volt. Lalu V pada Z1 itu sama dengan 6 volt. V pada Z2 sama dengan 9 volt. Lalu RS atau resistansi sumber adalah sebesar 300 ohm. Dan yang terakhir adalah resistansi load atau resistansi beban adalah 1000 ohm. Ditanyakan hitunglah dari Vout dan daya hilang. Jawab. Vout itu sama dengan V Z1 ditambah V Z2 atau sama dengan 6 volt ditambah 9 volt sama dengan 15 volt. Lalu yang kedua adalah menghitung daya hilang. Untuk menghitung daya hilang itu kita memerlukan IL atau arus tahanan. Rumus dari arus tahanan adalah sebagai berikut. Itu adalah Vout dibagi oleh resistansi dari tahanan tersebut. Jadi ini adalah hukum Ohm. I itu sama dengan V per R. Jadi sama dengan Vout-nya sudah kita ketahui, yaitu adalah 15 volt dibagi oleh RL, yaitu 1000 ohm. Hasilnya adalah 15 miliampere. Kemudian kita juga membutuhkan I sumber. I sumber rumusnya adalah arus yang mengalir pada rangkaian, yaitu adalah Vs V sumber dikurangi Vout atau V pada Zener, karena Vout dan V Zener di sini sama besarnya, dibagi dengan resistansi sumber atau RS. Hasilnya adalah
Jadi V sumbernya itu di rangkaian ini adalah 24 volt dikurangi V outnya itu yang tadi sudah dihitung pertama kali, yaitu adalah 15 volt dibagi oleh RS, yaitu adalah 300 ohm. Hasilnya adalah 30 mA. Dengan mencari I load dan I sumber, maka kita akan dapat mencari IZ atau I pada zener. Rumus dari IZ adalah I sumber dikurangi I pada tahanan atau I load. Hasilnya adalah 30 dikurang 15. Ini satuannya di akhir ya. Jadi 15 dengan satuan miliampere. Nah, dengan mengetahui IZ atau I pada zener, arus pada zener, maka kita bisa menghitung daya yang hilang. Rumus daya yang hilang itu adalah PZ atau PZ1 karena di sini ada 2 zener. Itu sama dengan IZ dikali oleh tegangan dari Z1 karena kita menghitung PZ1. Maka hasilnya adalah 15 mA dikalikan VZ1 adalah 6 volt. Maka hasilnya adalah 90 miliwatt. Untuk PZ2 adalah masih sama IZ tapi dikalikan oleh tegangan dari zener yang kedua, itu adalah 15 mA dikalikan VZ2 adalah 9, jadi 9 volt. Maka hasilnya adalah 135 miliwatt. Jadi di rangkaian ini, pada rangkaian itu akan terjadi regulasi. Kenapa? Karena V sumber itu lebih besar daripada V outnya. Dan arus sumber juga lebih besar dari arus loadnya atau arus dari tahanannya. Maka akan terjadi regulasi. Dan regulasinya itu akan dadal pada tegangan maksimal sebesar V out atau sama dengan 15 volt. Itu adalah penjelasan ulang dari saya tentang contoh soal nomor 2. Dan sekarang saya akan mengerjakan soal dari dosen pengampu. Soal yang pertama adalah rangkaiannya masih sama, tetapi dalam soal
apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber atau Vs-nya diganti sebesar 15 volt? Jelaskan secara sistematis. Lalu Z1 diganti Z2. Ini Z2 diganti dengan digit akhir dari NIM masing-masing. Seperti biasa, kita harus mengelompokkannya dulu. Diketahui Vs, kita naikin saja. Vs atau V sumber sekarang diganti menjadi 15 volt. Untuk V Z1 menjadi sama 0 volt. Untuk VZ2 menggunakan digit terakhir NIM dari mahasiswa yang mengerjakan, itu 4 volt. Karena saya bernomor urut absen, NIM terakhir saya adalah 4. Kemudian RS atau R resistansi load, resistansi sumber adalah 300 ohm. Dan yang terakhir ada R load atau R tahanan sebesar 1000 ohm atau 1 kilo ohm. Ditanyakan apakah akan terjadi regulasi pada rangkaian di atas. Jawab. Cara mengetahui akan terjadi regulasi atau tidak itu adalah, kita lihat dulu materi yang terakhir. Karena di sini rangkaiannya itu ada beban, jadi kita menggunakan kondisi berbeban. Supaya terjadi regulasi, maka IZ harus lebih besar dari 0. Ini hanya akan terjadi jika IS lebih besar daripada IL, atau V sumber itu lebih besar daripada VZ ditambah IL dikali R. Maka kita membutuhkan nilai IZ, IS, IL, atau hanya IZ. Dengan IZ itu harus mengetahui IS dan IL ya. Dan IZ-nya itu harus lebih besar daripada 0. Maka kita menentukan besarnya IZ. Seperti biasa, mengetahui pertama kita menghitung besarnya Vout. Vout sama dengan Z1 VZ1 ditambah VZ2, yaitu 6 ditambah 4 sama dengan 10 volt. Lalu yang kedua, kita menghitung IL-nya terlebih dahulu. IL itu sama dengan Vout dibagi oleh LL sama dengan 10 volt
dibagi oleh RL-nya adalah 1000 ohm. Sama dengan 10 miliampere. Lalu kita menghitung IS. IS rumusnya adalah Vout dikurangi VS harusnya. VS dikurangi dari Vout dibagi oleh RS-nya sendiri. Itu adalah VS-nya 15 volt dalam kurung 15 dikurangi 10 atau Vout-nya dibagi oleh RS-nya yaitu 300 ohm. Sama dengan 5 dibagi 300 atau sama dengan 16 miliampere. Dengan mengetahui IL dan IS, maka IZ dapat diketahui. IZ adalah I sumber dikurangi I load. I load sama dengan 16 IS 16 dikurangi 10 sama dengan 6 miliampere. Nah, dapat disimpulkan pada rangkaian di atas akan terjadi regulasi dikarenakan IZ itu lebih besar daripada 0 dan IS sumbernya lebih besar daripada IL. Seperti itu jawaban nomor 1 dari saya. Kemudian berikutnya soal nomor 2. Jika Z1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Ini adalah rangkaian jika Z1 dihilangkan. Yang tersisa adalah Z2 sebesar 4 volt. Ini. Maka seperti soal-soal berikutnya kita jabarkan. Diketahui VS itu masih sama 15 volt. Lalu di sini tidak ada VZ1 langsung ke VZ2 atau V total. Itu adalah 4 volt. Karena Z1-nya dihilangkan. Lalu R load itu sebesar 1000 ohm atau 1 kilo ohm, dan RS sebesar 3
300 ohm. Ditanyakan apakah terjadi regulasi pada rangkaian di atas. Jawab. Seperti biasa, kita menghitung Vout-nya dulu terlebih dahulu. Vout-nya adalah, kalau pada rangkaian-rangkaian berikutnya, rangkaian-rangkaian sebelumnya itu adalah VZ1 ditambah VZ2. Karena di sini VZ1-nya tidak ada, maka tegangan keluarnya itu adalah 4 volt. Karena hanya ada V pada Z2. Kemudian menghitung besarnya arus beban atau I-load. Rumusnya adalah Vs Vout dibagi oleh RL. Air load. Maka 4 dibagi oleh 1000 4 volt bagi 1000 ohm. Hasilnya sebesar 4 mA. Untuk I sumber adalah V sumber dikurang V out dibagi RS. Itu sama dengan 15 dikurang 4 volt dibagi 300 ohm. Maka hasilnya adalah 11 dibagi 300, 11 volt. Hasilnya adalah 36 miliampere. Maka kita dapat mengetahui IZ-nya. IZ-nya itu IS dikurangi I load sama dengan 36 dikurangi 4. Hasilnya adalah 32 miliampere. Dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian di atas terjadi regulasi dikarenakan nilai dari IZ itu lebih besar daripada 0 dan IS itu lebih besar daripada IL. Kita underline. Jadi ini adalah
jawaban dari soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika IZ adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Jelaskan secara sistematis. Ini adalah rangkaian dari soal nomor 3, yaitu IZ-nya muncul kembali, tetapi nilai besarannya sebesar 10 volt. Kita jabarkan kembali. Diketahui Vs, V sumber, itu sama dengan 15 volt. V pada Z1 sama dengan 10 volt. V pada Z2 sama dengan NIM dari mahasiswa itu adalah 4 volt. RL atau R load sama dengan 1000 ohm. Dan RS atau resistansi sumber sama dengan 300 ohm. Ditanyakan apakah terjadi regulasi pada rangkaian di atas. Jawab. Kembali kita menghitung V out-nya. Itu adalah 10 volt ditambah 4 volt sama dengan 14 volt. Lalu IR-nya lalu kita IL, itu adalah V out dibagi oleh RL sama dengan 14 dibagi oleh 1000 ohm, 14 volt sama dengan 14 miliampere. Dan IS adalah Vs dikurang V out dibagi oleh RS. Hasilnya adalah 15 dikurangi 14 dibagi oleh 300 ohm. Ini satuannya volt. Maka hasilnya adalah 3 miliampere. Lalu besar dari IZ adalah IS dikurang dari IL, yang sama dengan adalah 3 dikurangi 14 sama dengan 11 minus 11 miliampere. Jadi pada rangkaian di atas
di atas tidak terjadi regulasi dikarenakan IZ-nya itu lebih kecil daripada 0. Nih, IZ lebih kecil daripada 0. IZ yang di sini minus 11 mA dan IS itu juga lebih kecil daripada IL-nya. Maka rangkaian di atas tidak terjadi regulasi. Seperti itu jawaban untuk nomor 3. Sekarang kita beralih ke nomor 4. Jadi nomor 4 itu adalah hitung PZ1 dan PZ2 atau daya jatuh dari Z1 dan Z2 pada soal nomor 3. Langsung kita kerjakan saja karena diketahuinya sudah ada di atas ini. Jadi rumus dari PZ1 itu seperti contoh soal nomor 2 yang pertama kali saya jelaskan. Itu adalah IZ dikalikan oleh VZ1 karena yang dihitung adalah PZ1. IZ-nya adalah minus 11 mA dan IZ1-nya adalah 10 volt. 11 mA dikali 10 volt. Maka hasilnya adalah 110 negatif 110 miliwatt. Dan PZ2 adalah IZ dikalikan VZ2 atau sama dengan negatif 11 mA dikalikan oleh 4 volt. Hasilnya adalah negatif 44 miliwatt. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Di sini saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.